Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyajikan tutorial cara pengisian aplikasi nilai untuk kurikulum Merdeka. Penilaian ini atau aplikasi ini menggunakan Excel. Jadi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan penilaian. Mari kita coba. Kita masukkan yang pertama kali adalah username dan passwordnya, kemudian kita pilih bagian untuk tahun pelajarannya, kemudian kita pilih login, kemudian dimasukkan nama sekolah Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini tidak terhubung dengan Dapodik, jadi karena ini hanya berbasis dengan Excel, jadi ya, semua data dimasukkan secara manual, dan aplikasi ini hanya bisa dipakai untuk satu kelas saja, karena sekali lagi ini hanya berbasis Microsoft Excel gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Sebelum kita penggunaannya ini, kita klik ke pengaturan, kita atur data sekolah kita. Di sini kita masukkan, kemudian mata pelajaran apa yang kita ampu, karena di sini untuk penilaian. Jadi misalkan kita pilih di sini, saya contohkan informatika, saya pilih informatika. Kemudian data kelasnya, data kelas yang kita ampu kelas apa aja. Di sini kita masukkan tingkatnya, kemudian nama kelasnya. Ini kebetulan tingkatnya untuk tingkat 10, 11, 12. Nah, karena di sini kita bisa pilih untuk fase E ataupun fase D, karena ini bisa kita gunakan untuk jenjang SMP, SMK ataupun SMA. Kita tinggal pilih SMA-nya dan jenjang sekolahnya kita tentukan SMP, SMA atau SMK-nya. Nah, setelah itu tahun pelajaran ini kalau misalkan masih bisa kita edit. Nah, kemudian udah seperti ini, kita lanjut ke target capaian. Jadi Bapak Ibu, sebelum penilaian kita harus menentukan target capaian apa saja setiap mata pelajarannya. Kalau dulu di ke-13 itu adalah KD ya. Jadi kita masukkan berapa, misalkan sini saya pilih kelasnya untuk setiap tingkatnya, misalkan saya contohkan kelas 10 mata pelajaran informatika. Nah, kemudian di sini kita masukkan kodenya. Kode ini bebas, tergantung kita mau apa. Ini saya contohkan mirip dengan KD saja, 3.1 dan selanjutnya. Dan ini kita masukkan rangkuman capaiannya. Di sini misalkan saya contohkan 4 penilaian yang saya gunakan. Kemudian di sini ada batas interval. Jadi untuk si nilai ini nanti batasnya berapa bisa kita tentukan. Ini kita bebas saja setiap CP-nya. Kemudian bobot penilaiannya itu berapa. Kemudian di bagian bawah di sini ada atur bobot untuk nilai rapotnya. Jadi nanti kan nilai rapot itu ada nilai akhirnya. Jadi ada penilaian rata sumatif dan sumatif akhir semester. Kita bisa tentukan penilaiannya berapa di sini gitu. Kalau misalkan ini dari penilaian ini disebutnya nanti penilaian sumatif. Nanti kalau sudah ada beres, kita tinggal klik simpan sampai ada beritahuan. Nah, udah berhasil menyimpan CP, kemudian klik OK. Nah, setelah ini beres, baru kita mulai ke proses penilaian. Kita klik input penilaiannya. Nah, kemudian kita pilih kelasnya, kemudian tentukan kelas yang mana yang kita mau melakukan penilaian. Kita klik di sini. Nah, kita masukkan daftar nama siswanya, NIS-nya, kemudian NISN, karena sekali lagi ini tidak terhubung ke Dapodik, jadi nama atau biodata siswanya itu dimasukkan secara manual. Jadi kita tinggal kopas saja di sini. Cuma untuk pasnya di sini itu jangan langsung di paste, tapi pilih pasnya yang paste spesial gitu, yang paste value. Jadi kalau misalkan ini saya copy seperti ini, jadi memilihnya itu paste value yang bagian sini gitu. Jadi biar tidak merusak format yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, kemudian setelah data masuk ada di sini akan keluar penilaian sumatifnya. Di sini ada 4 karena kita memang hanya tadi memasukkan 4 CP gitu. Nah, jadi sisanya tertutup. Ini bisa menggunakan sampai 10 sumatif penilaiannya. Di sini ada batas untuk
tadi untuk interval yang kita udah isi di sini. Nah, kita tinggal hanya input saja penilaiannya sesuai dengan summative masing-masingnya seperti ini. Kemudian di sini kalau ada tes akhir summative semester itu bisa kita masukkan sini. Maka di sini ada perhitungan rapotnya seperti ini. Jadi perhitungan rapot ini nanti karena ini ada sistem bobot, jadi nanti akan direratakan, baru ada rerata sumatif seperti ini. Kemudian sumatif akhir semester barulah keluar nilai rapotnya. Nah, pengaruh dari ini nanti penilaian ini akan keluar nanti untuk berdasarkan deskripsi, karena deskripsi nanti akan diproses dari nilai yang ada setiap sumatif yang ada di sini gitu. Nah, setelah ini beres penilaian, kita tinggal klik simpan data penilaiannya, kemudian kita klik OK setelah tersimpan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat bagian proses penilaian akhirnya di sini. Nah, ini nilai yang sudah kita input tadi menggunakan penilaiannya. Ini bisa kita cek setiap kelasnya. Di sini kita bisa klik. Di sini ada capaian kompetensinya di sini. Nah, ini nilai ini atau deskripsi ini keluar dari proses penilaian untuk kompetensi tertinggi dan kompetensi terendah. Kompetensi tertinggi ini diambil dari ranking 1 dan ranking 2, dan ini untuk ranking 2. Misalkan contohnya seperti ini, seperti yang ada di panduan. Jadi untuk setiap deskripsi ini itu diambil ranking 1 nilai terbesar dan ranking terbesar kedua, maka akan keluar seperti ini. Dan untuk yang terendah akan di bagian yang terendah seperti ini. Ini konsep penilaiannya yang dari panduan penilaian asesmennya. Nah, ini kalau misalkan deskripsi ini ada yang tidak cocok dengan ini bisa diedit. Kita tinggal double klik aja, kemudian kita edit apa saja yang kita perlu perbaiki, kemudian baru kita ekspor nilai. Kalau misalkan nilai itu mau kita kirim ke guru mata pelajaran, maaf, untuk wali kelas gitu. Nah, caranya tinggal klik kita ekspor nilai, kemudian ekspor nilai berhasil. Nah, hasil dari rapot ini itu atau hasil eksporan ini untuk yang dibagikan untuk ke wali kelas itu ada di mana? Itu di mana kita menyimpan si aplikasinya tersebut. Jadi misalkan, nah ini hasilnya, hasil ekspor yang tadi kita olah untuk penilaian daftar nilai informatika 10.1. Nah, nilai inilah yang akan nanti diserahkan kepada guru mata pelajaran gitu, untuk diimport ke aplikasi si rapotnya tersebut. Nah, itu untuk proses penilaiannya. Nah, karena di sini untuk kurikulum mereka itu ada yang namanya project, di sini juga ada penilaian untuk projectnya di bagian bawah. Di sini tinggal kita klik bagian penilaiannya, kemudian kita atur. Di sini ada target capaian profilnya. Di sini ada elemen-elemennya sama dimensinya. Ini yang sudah ada dari yang dikeluarkan pemerintah ya atau ke pendidikan. Ini kita tinggal pilih saja bagian-bagiannya. Misalkan di sini ada dimensi profil beriman Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernova bergotong royong seperti ini. Kemudian fasenya fase E ya, karena kita tadi disettingnya fase E. Di sini udah ada, tapi misalkan kalau ada kesalahan, sekali lagi ini bisa kita edit lagi, kemudian kita simpan data perubahannya. Nah, kalau misalkan tidak ada perubahan, ini bisa kita lewat, kemudian kita masukkan ke data project. Nah, di data project ini kita tentukan tema projectnya kita tentang apa. Misalkan di sini saya tentang kearifan lokal, kemudian masukkan nama projectnya, kemudian deskripsi projectnya, kemudian dimensi apakah yang kita pakai. Mulai ini maksimal hanya sampai 3 dimensi ya, ada dimensi 1, 2. Kita tinggal pilih dimensi apa aja yang kita tentukan sesuai dengan penilaian yang ada di dalam projectnya. Nah, ini saya contohkan ada 5 tema ya, ada 6 tema untuk setiap kelompoknya nanti. Nah, setelah ini beres, kita masukkan deskripsi ini, kita tinggal klik simpan data seperti
seperti ini, kita klik, kemudian kita klik OK. Baru kemudian kita tentukan kelompok projectnya. Nah, di sini kita tentukan, karena tadi kita menggunakan ada nama ada 6 judul project, jadi misalkan setiap anak itu dibagi kelompok dan berbeda-beda pengambilan temanya. Kita bisa tentukan nama-namanya, dia ada di kelompok mana. Misalkan ini saya hapus dulu, misalkan seperti ini. Dia misalkan yang nomor 1 ini dia mengambil project yang ke-1. Nah, ke-1 ini yang mana ya? Tadi kita ada di dalam project. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, kita tentukan ini peserta kedua, misalkan dia nomor yang kedua dan ini yang ketiga misalkan. Nah, ini dia akan keluar seperti ini. Setelah menentukan kelompoknya, baru kita penginputan nilai per setiap kelompoknya. Nah, ini udah anak akan sudah dikelompokkan masing-masing sesuai tadi yang kita tentukan kelompoknya. Barulah setelah kelompoknya sudah ada di sini, tentukan subdimensi elemennya ya. Tadi udah dimensi sub elemennya tentang gotong royong, benar kritis. Di sini kita pilih untuk sub elemennya sesuai dengan elemen yang sudah kita pilih. Di sini kita bisa pilih tentang kerjasama, komunikasi, kemudian di sini juga kita pilih yang jelas. Ini kita ditentukan ada 4 elemen yang bisa kita tentukan, bisa kita lihat sampai ke terakhir seperti ini. Setelah ini menentukan sub elemennya, barulah kita ke proses penilaiannya seperti ini. Kita tinggal tentukan si anak itu hasilnya untuk penilaiannya apakah mulai berkembang, sedang berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang dengan baik gitu. Nah, ini bisa kita tentukan. Ini contohnya penilaiannya seperti ini. Kita tinggal pilih saja. Kemudian kalau misalkan kelompok 1 sudah beres, kita tinggal kelompok 2 dan kita melakukan hal yang sama. Setelah ini beres, kelompok 1 sampai kelompok 6. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu itu hanya satu kelompok aja, berarti ya diisinya hanya di bagian kelompok 1 saja. Nah, setelah beres, kita lalu ke nilai akhir project. Nah, inilah hasil project yang nanti hasil ini diimport ke dalam aplikasi rapotnya. Jadi nanti ada mulai dari nama projectnya, deskripsi, kemudian ada fokus capaiannya, kemudian di akhir ada catatan prosesnya seperti ini. Nah, catatan proses ini terbuat dari mana? Dari penilaian setiap elemen yang ada di sini, setiap capaiannya ini gitu. Nah, setelah ini siap beres, kita tinggal klik aja ekspor nilainya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita tinggal klik ekspor, kemudian kita klik OK. Untuk hasilnya sama seperti yang tadi, itu ada dalam folder aplikasi penilainya. Nah, ini untuk nilai project untuk kelas 10.3 ini saya contohkan ya. Sekali lagi datanya itu ya untuk dalam penilaian di sini di data kelompok ini dimasukkan secara manual ya, di input data peserta didiknya, karena sekali lagi ini tidak sinkron dengan si Dapodik karena ini hanya berbasis Microsoft Excel. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk tutorial cara menggunakan aplikasi nilai untuk kurikulum Merdeka. Mohon maaf kalau seandainya masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.